sahabat Satu Pena dimanapun Anda berada. Senang sekali. Kali ini kita berjumpa di Ngobrol Bareng Penulis. Ini adalah persembahan dari Perkumpulan Penulis Indonesia Satu Pena untuk kita sama-sama selangkah lebih dekat mengenal penulis, mereka yang menghasilkan karya dari buah pikiran mereka, serta kita mau tahu lebih dekat kisah di balik karya-karya mereka dan juga pengalaman hidup mereka. Di episode kali ini ada seorang tokoh, seorang penulis yang luar biasa yang kita mau ulik lebih dekat nih. Siapakah dia, Abang John? Ya, Amel, dia memang penulis hebat ini, kawan lama. Semua bidangnya banyak ya. Dia dosen, dia penulis, dia pelatih public speaking, dia pengurus organisasi Betawi, namanya Wih. Layanto Nadi. Dia banyak karyanya, banyak aktivitasnya. Sampai sekarang dia masih aktif di Dewan Pers. Dan dia adalah juga mutual friend kita dari Bang Wina Armada almarhum, berteman Hmm, baik. Karena dia adalah Betawi, jadi saya kasih pantun dulu ya, Amel. asik. Boleh Asik ya. dong? Ke Keramat 4 naik bendi, duduk Cakep, berjajar Cakep. dengan Nenggelis. Ya. cakep. Selamat jumpa Layanto Nadi, pada dia kita belajar menulis. Wah, Asik. boleh dibalas sih nih. Boleh, mau balas sekarang boleh, ntar boleh. Ya, kupas kelapa jangan dibelah. Kalau Cakep. dibelah airnya tumpah. Kita mulai dengan Bismillah. Insya Allah silaturahmi kita berkah. Ai. Mantap, cakep banget. Amel nggak mau nyambung? Aduh, kita sambung ntar nih, nggak bisa dadakan. Ya, saya kasih pengantar sedikit. Nayanto Nadi ini adalah penulis, bahkan dia sudah menulis sejak SD. Katanya tadi saya menonton videonya sedikit. Dan nilai bahasa Indonesianya ketika SD itu 100 ya, kelas 5. Wow, saya hampir ini tadi tuh, diam dulu sebentar, hebat ini, sampai dapat nilai 100. Kemudian dia karirnya di bidang jurnalistik itu luar biasa. Dia wartawan pasar modal, pernah dapat pendidikan di New York apa di mana ya, saya tadi lupa. Dan termasuk golongan pertama yang belajar tentang pasar modal di Hmm. Indonesia. Sehingga sesampai di Indonesia dia mentraining bukan hanya wartawan, tapi pelaku pasar modal juga diajarin ya oleh Bang Lahyanto ini tentang pasar modal. Dan selanjutnya karirnya banyak, nanti kita ngobrolin aja di sini. Kita sapa dia walaupun sudah membalas pantun saya. Apa kabar Bang? Alhamdulillah kabar baik sekali. Bagaimana udah John Oh, baik. Saya juga nih? baik ya. Amel juga Saya baik kayaknya nih. kalau saya nyebut nama Baik-baik. orang tuh Johnny Novin Nazir, teman saya, sahabat saya. Dan Iya, cuma Amelia, kita apa kabar? Baik, Abang. kita jarang ketemu, tapi sekarang kita dipertemukan di sini. Sebelumnya mulai tahun ini Amel, saya dan Layanto Nadini mengajar di tempat yang sama. Hmm. Kalau Layanto mengajar bahasa Hmm. pers, saya mengajar tergantung permintaan kampus di semesternya beda-beda. Oke, Ya, iya. kita mulai. Bang Layanto, boleh bercerita tentang akar dari mana Bang Layanto itu belajar menulis sejak awal ya? Boleh diceritakan nggak? Soalnya Bang Layanto ini banyak sekali Di karya awal ya. tulisannya, jadi kita pengen tahu ke belakang itu ya. DNA-nya itu muncul dari mana sebenarnya? DNA muncul dari abang saya kira. Karena abang saya itu wartawan. Hmm. Hmm, 81 eh, abang saya itu wartawan majalah bola. Ya, zaman itu majalah bola yang selanjutnya jadi tabloid tabloid bola. Nah, dari situ hmm, saya dapat tugas sebagai korektor. Jadi tulisan dia, tulisan teman-temannya dibawa pulang ke rumah, saya tugas untuk mengoreksi gitu. Karena dia suka bahasa Indonesia. Nah, jadi dari situlah saya mulai jatuh cinta dunia tulis menulis. Karena memang sebelumnya juga saya senang senang bercakap-cakap dan senang membuat karangan gitu. Makanya tadi dapat nilai cukup bagus di SD, SMP ya. Nah, sampai akhirnya ya saya terus nulis nulis prosa. Akhirnya sampai akhirnya ketika kuliah pun saya lebih banyak menulis di koran, terutama di Bisnis Indonesia. Akhirnya saya bersyukur dapat honor yang lumayan di Bisnis Indonesia ketika itu.
Jadi eh, pada akhirnya ya saya terus-menerus menulis. Dan Hmm. saya tidak hanya menulis, tetapi juga sebagai penyiar radio. Jadi teman-teman ketika itu koran ya, karena koran itu biasanya maunya siang. Nah, saya pagi-pagi sudah Ini ke Bang, studio di saya radio kita. potong dulu ini, jangan ke radio dulu, Pelan-pelan ini Bang, iya, kejauhan, kejauhan Hmm. ini, kecepatan ntar salah. pelan-pelan. Pelan-pelan. Kita tarik ke Iya. belakang dulu itu. Jadi Eh, kalau misalnya dari abang ya belajar menulis, tapi kan waktu SD udah menulis katanya. iya, itu yang terutama bercakap-cakap dulu. Jadi kalau dari SD itu, Pak Minan Hasan gurunya, itu kita ada Mm-mm. menceritakan gambar. Gitu, cerita gambar itu ada 4 atau 6 gambar. Nah, bahasaku itu dalam bahasaku 5B ketika itu, ya kalau Oh masih iya, ingat. Ya. itu saya ingat tuh buku itu Iya, Bahasaku. itu ada Kalau Amel nggak gambar, ngalamin kali buku Bahasaku ya. siswa diminta menceritakan tentang gambar itu. Gitu. Nah, Mm-mm. siswa lain tuh biasa aja. Biasa bercerita bahwa ada gambar anak belajar naik sepeda. Ya, naik sepeda, kemudian eh, menabrak gitu, menabrak penjual penjual es gitu, penjual es, kemudian gambar selanjutnya penjual esnya marah, kemudian gambar selanjutnya ibunya siapa itu marah gitu. Jadi ya udah cerita begitu. Kalau saya bercerita bapak dan ibu gitu, bapak ibu konflik, maksudnya bapaknya tetangga, ibunya konflik karena membela anaknya gitu. Nah, saya ceritakan itu seperti itu. Jadi teman-teman bilang, wah ini lain ini gitu. Bahwa orang-orang bercerita ya anak belajar sepeda, setelah belajar sepeda ada tukang es marah. Itu ibunya bukan marah, ibunya membela gitu. Nah kalau kalau saya bercerita bagaimana dia dari awal sampai akhirnya terus menyitir lagu-lagu Benyamin S. Ketika itu Benyamin S populer sekali. Nah, terus saya ngutip Mm-mm. lagu-lagu Kus Plus gitu tahun 75. Nah, jadi teman-teman senang gitu. Jadi besok-besok di apa? Orang Betawi bilang ditangkap gitu. Ya, besok kalian mau pulang Layanto bercerita. Ya, saya bercerita lah di situ gitu. Nah, selanjutnya saya suka tulis itu, tulisan itu Hmm. jadi karangan. Ketika karangan itu diminta misalnya setelah liburan, teman-teman pasti menulis pada suatu hari. Gitu kan? Libur Iya, betul. gitu. Saya sudah bisa ketika itu, aduh, kakiku tertu ketika jalan kaki dari Bogor ke Lenteng Agung. Itu emang lagi tren. Jalan kaki itu kalau ketika mau liburan, kita naik kereta ke Bogor, dari Bogor jalan kaki ke Lenteng Agung. Gitu. Jadi kita bisa cerita tentang itu udah paling zaman sekarang. Nah, jadi itu guru saya yang menulis membaca karangan saya gitu. Begitu sampai SMP pun demikian dapat nilai bagus sih. Itu aja sih. Hmm, seru. Ini tapi agak patah-patah tadi videonya, Abang. Hmm. Tapi suaranya jelas sih. Iya. Sekarang Ya, udah Halo? oke. terus ini gambarnya apa nge-freeze, Iya, suaranya sih oke. iya. Oke, Ya kita gambar. lanjut aja, nanti suara mungkin bisa menyusul ya. Gambarnya agak apa diem gitu, tapi ada suaranya. Iya. Oh Seru sih, iya. Abang. Tapi Mhm. juga tadi ini ya, fun fact-nya ya, Bang Lamyanto juga ini rajin menulis. Catatannya tuh rapi sampai sekarang masih disimpan ya dari SD ya. Ya, karena ayah saya itu Oh gitu. menulis catatan itu lengkap. Buku-buku catur dari tahun 70-an dia simpan. Gitu. Dia menulis, dia mencatur, dia catat jalannya kemana, jalan kemana. Nah itu saya terinspirasi. Ini bagus ayah saya nih, Hmm. catatan seperti ini. Itu ya saya terinspirasi, saya tulis ini di perpustakaan saya nih, buku SMA, puisi-puisi, surat cinta masih ada itu. Weh, Asik. itu surat cinta dikelompokkan dong kepada si A, si B, si C sampai Nggak, ada cuma istri berapa saya aja. folder. Nggak, dari istri saya aja satu. Oh, yang lain sudah habis ya. Nggak ada. Berarti itu pengalaman menulis dari bapak berarti ya, ayah ya. Ya, saya kira ayah Melihat saya. kebiasaan ayah. Tapi ayah menulis itu apa menulis yang lain nggak selain catatan catur? Oh, dia dia suka sekali menulis tentang apa
peristiwa-peristiwa. Tapi singkat ya, tulisan singkat karena dia tidak bukan sebagai penulis gitu. Misalnya nama-nama kota yang pernah dia jelajahi ditulis, nama-nama daerah dia Hmm. tulis, nama-nama orang yang dikenal ditulis gitu. Jadi memang memang dia suka menulis karena dia zaman dahulu kan jarang jarang sekali mesin ketik ya. Nah, ayah saya Mm-mm. itu sebagai juru ketik gitu. Dan bekerjanya juga di perusahaan pers juga di IPOS. IPOS itu Oh, eh, IPOS. ya IPOS itu kantor berita foto ya? foto-foto. Nah, ayah saya Mm-mm. dia di sana juga sebagai apa juru tik untuk dokumentasi gitu. Kemudian apa saja dikerjakan sama beliau itu. Jadi nggak jauh-jauh ini ya dari ayah turun ke anak ya. Ke abang saya dulu, ke abang saya baru ke saya. Oh, ke abang, estafet nih. Tapi abang kenapa ngambil jalur olahraga tulisannya? Oh dia dia atlet dulunya. Dia kalau dia lanjut sampai pensi junior gitu. Cuma dia bilang sama ayah saya, apakah boleh saya berkarir di sepak bola? Wah, Hmm. jangan, nggak yakin tahu tahun 76 itu sepak bola gitu. Akhirnya dia tidak melanjutkan karir di sepak bola, dia jadi wartawan. Setelah jadi wartawan, dia berhenti jadi pengusaha gitu. Jadi karena Hmm. memang dia merasa dia banyak bisanya lah, banyak bisanya, tapi akhirnya sampai sekarang pun masih mencermati tulisan saya dia. Dia kalau ada sesuatu yang kurang pas atau sesuatu yang perlu dia koreksi, dia kasih tahu gitu. Siapakah namanya kalau saya kenal barangkali? Wah, namanya Alhammulia, tapi dia tidak dikenal di dunia pers ya kalau sekarang. Itu kan dia tahun 80 sampai 83 saja. Nggak terlalu lama jadi wartawan. 85 mungkin, karena setelah itu dia di Batam ya. Jadi, Hmm. Hmm. Arti bola sebelum gabung dengan Gramedia. oh iya, itu masih punya Pak Yusak Sutanto. Pak Yusak Sutanto itu orang Hmm. BIN. Jadi waktu itu Mm-mm. kan kita ketahui yang punya SIUP itulah orang-orang pemerintah. Dari militer ya, dari BIN, dari polisi, dari dari eh, tentara Ya, gitu. Ya. zaman dulu lah ya, Zaman zaman dulu seperti Soeharto itu. itu kan. Mungkin namanya masih SIT ya, belum SIUP ya. Ya masih ya surat izin terbit betul. Mm-mm. Nah, SIUP Surat itu kan izin zaman terbit. Harmoko sudah mulai. Hmm. Ya, pura-puranya udah nggak ada izin, tapi ada SIUP namanya. Iya. Nah, Padahal itu lebih itu lebih dikasih sulit PR lagi. oleh abang untuk meriksa naskahnya. Apa nggak terlambat nanti terbitnya? Kenapa? Kan tadi diceritakan oleh Bang Layanto, abangnya suka ngasih tugas periksa naskah yang dibuat oleh dia untuk bola, Ya, diperiksa oleh Bung Layanto di rumah. ya. Itu pada usia berapa, Bung Layanto? Iya, Ya SMP itu atau tahun SMA? tahun 81 ya, berarti usia saya 17 tahun. Oh, SMA. SMA SMA kelas ya. SMA kelas 2. Berarti udah dapat duit dong ya zaman itu ya? Ya, saya juga bersyukur tuh zaman itu dapat duit dari situ. Terus dapat duit juga dari s- ah, om saya olahraga, guru olahraga. Jadi saya juga suka olahraga, suka jadi juri ya. Jadi wasit atletik, jadi wasit renang. Hmm, Nah, itu juga bagian dari yang saya senangi juga tuh. Makanya selanjutnya saya suka canggih. jadi wartawan olahraga kan. Saya awalnya ke wartawan olahraga dulu. Oh, Oh, iya. jadi dari kecil udah banyak kegiatannya ya? Ya SMA lah, SMA yang mulai komersial gitu ya, mulai senang Hmm. mendapatkan upah lah, bukannya bukannya honor dikasih upah sama abang saya, tapi lumayan zaman itu. Kan uang kuliah itu kan, uang sekolah kan cuma 2.500. Saya bisa dapat 5.000 dari abang saya zaman itu kan luar biasa. Gimana cara bantunya itu, Abang? Ya Periksa naskah-naskah tulisan yang bola itu. Heeh. Naskah-naskah itu udah di udah diketik zaman dahulu kan itu ngetiknya di mesin tik ya. Iya. Kemudian Hmm. diketik lagi di kompografik namanya. Jadi buat Oh, di oke. setting ya, buat di setting. Nah, saya sudah masuk yang di setting itu. Jangan sampai dia lolos di penerbitan. Itu kan majalahnya kan mingguan gitu. Jadi dia punya waktu 1 hari untuk itu. Dan saya senang. Kadang-kadang saya bawa sekolah itu, saya kerjakan. Itu Kalau kok udah sana kenal ada yang kurang, kompografik di zaman itu ya? Di zaman itu udah ada kompografik. Bukannya kompografik itu adanya tahun 85 ya, 84. ya namanya masih mikrotek ya. Jadi mikrotek dan Mikrotek. mikrotek ya, yang mesinnya ketek 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 ketek. Tapi begitu di print keluar untuk bisa di layout, layoutnya ditempel gitu. Kalau Ya salah itu udah huruf pakai cutter dibenerinnya ya? betul betul gitu. Bahkan saya Ditempelin memahami juga, satu-satu gitu ya? saya memahami juga bagaimana membuat settingan dari huruf
huruf ini Timah. letter letter yang hand press itu. Jadi disusun Handpress yang manual pakai itu saya timah kan merasakan juga. hurufnya. Iya. Saya Oh bisa itu juga menyusun ngalamin. itu. Melayout dengan setter itu, Mm-mm. huruf-huruf timah itu, saya bisa juga. Iya. Itu Oh tahun luar 80 biasa tuh. ini. Ini kafah Canggih. ini. Dalam dunia tulis menulis masuknya kafah nih bang. Ya, karena Wih. rumah saya kan dekat sekolah teknik grafika. Teman-teman saya hampir semua masuk SMP, SMA, STM grafika. Gitu. Cuma Di saya aja mana yang masuk itu? SMA. Gitu. Jadi Di dia Lenteng Agung itu. iya di Lenteng Agung, di Desra Putra yang punya Yayasan Belanda Oh, itu. oh Yayasan, Desa Putra. iya. Itu banyak pekerjaan dari abang itu masih sempat pacaran nggak? Main gitaran, sama tetangga di ujung gang atau sibuk nyari Nah, duit? Hah? ya, anak muda zaman itu emang seperti itu ya, pasti. Hmm. Ya begadang gitaran. Ya SMP, SMA terus sampai kuliah ya seperti itulah kegiatannya sama aja dengan pemuda lain gitu. Di sini memang karena di sini di sini kelompoknya anak-anak Betawi biasanya lagu-lagu dangdut ya kita dangdutan gitu sampai pagi gitu. Banyak ini teman-teman di sini yang jadi musisi bahkan ya ya jadi musisi soneta ada di sini 2 orang gitu. Jadi sejak generasi awal tuh di sini udah cukup beragam lah kampung saya itu. Jadi ulamanya ada, musisinya ada gitu, wartawannya ada. Komplit. Penjahat tadi yang nggak ada ya? Alhamdulillah nggak ada penjahat di sini. Di zaman Petrus nggak ada yang hilang dong ya? Nggak ada. Di sini ya rata-rata kan memang profesinya itu guru, ya guru, musisi, wartawan, ulama ya banyak di sini. Itu kampung Hmm. Betawi semuanya nggak? Ya, ya ini kan kalau ceritanya Kampung Betawi ini mulai dari yang tergusur oleh kampus Universitas Indonesia. Jadi kalau saya waktu kuliah di UI saya bilang, kenapa masuk UI? Karena balas dendam. Kenapa ini kebun engkong saya gitu. Nah, Ya. teman-teman banyak Hmm. cerita begitu. Itu kan seputar Lenteng Agung sampai Pondok Cina itu satu kampung semua gitu. Luas sekali dari Pasar Minggu sampai ke perbatasan Depok itulah Kampung Betawi gitu. Sampai sekarang kan Iya. saya juga ngurus perkampungan budaya Betawi ya di satu Babakan itu Jagakarsa. Gitu. Oke. Nah, dari situ banyak ini Mel bahwa apalah ya Anto ini dia juga aktif di organisasi Betawi. Cuma satu-satu dulu lah ya. Nah, Hmm. kenapa tetap bertahan di jurnalistik atau dunia tulis menulis padahal abang ini udah sukses jadi bisnismen, nggak diajak apa? Enggak, jadi saya begitu di bisnis Indonesia memang melakukan sesuatu yang teman-teman nggak lakukan gitu. Saya pagi-pagi siaran di Radio Trijaya. Nah, jadi Hmm. saya senang karena apa? Orang-orang dapat satu amplop, saya dapat 2 amplop dalam tiap bulan gitu. Nah, karena di Radio Oh, Trijaya, gajian. iya gajiannya, karena di Radio Trijaya ini saya paling sering rutin, akhirnya Pak Abu Rizal Bakri itu pemilik Antv minta saya untuk siaran di Antv mengenai bisnis kan, khususnya pasar modal. Nah, berkembang juga saya sebagai presenter dan produser di TV. Jadi pagi Hmm. saya siaran di radio, siang saya siaran di TV, nah sore saya baru ke kantor bisnis Indonesia. Nah, jadi Waduh, kerja rangkap ini. Jadi jadi 3 setelah amplopnya. setelah Pak Abu Iya. Rizal jadi menteri, dibilang, "Lai, lu sukses bikin di Antv dulu bursa-bursa. Bikin lagi di TVRI." Akhirnya saya bikin lagi di TVRI tahun 2005 tuh. Gitu. Saya bikin di bursa-bursa di Antv kan tahun 2000 sampai 2002 gitu. Terus Mm-mm. 2002 saya dipromosikan sebagai direktur di di perusahaan. Direkturnya bukan di redaksi, di marketing dan PPIC. Nah, begitu Itu saya dengan Lulu selesai, ya, saya pindah dengan lagi Lalu ke redaksi Marah ya. diminta ke TVRI gitu. Di masanya Lalu Marah bukan? Oh, lalu marah itu sebagai humas waktu itu masih. Oh, masih humas dia. Iya, waktu itu wakil pemimpin redaksinya Reva Didi Utama. Ya, Oh, Reva, teman-teman ya dia teman-teman sama kita saya yang liputan sama-sama di Pelita Batiar itu. Durani ya, kemudian presenternya masih teman-teman yang di olahraga ada eh, banyak sekali saya lupa itu teman-teman lama ya, gitu. Arif gitu. Jadi eh, di Antv itu memang zaman itu ya TV cuma 4 kan. Antv, TPI, kemudian RCTI dan SCTV. TVRI. Ya, Indosiar belum ada gitu. Belum ada ya. Nih kita tarik sedikit. Itu belajar siaran di mana? Jadi penyiar radio itu bagaimana? Kok tiba-tiba jadi penyiar radio? Mungkin ada Ya gini, karena waktu orang itu, Betawi jago ngomong atau udah lu ngomong aja di sini di radio atau bagaimana gini gitu. ya, waktu itu ada kebijakan dari Orde Baru kan, tidak boleh ada siaran radio kecuali RRI gitu. Hmm. Mm-mm. Tapi Pak
Fuli, namanya Saiful Azwar, Tengku Saiful Pak Azwar, Fuli saya tahu ya, di direktur di RCTI kan SCTV, dia. dia bilang kita bikin program yang seperti TV RRI, radio yang memberikan berita gitu. Nah, caranya bagaimana? Caranya para wartawan yang siaran gitu. Siaran wartawan dia tidak menyampaikan informasi dari lapangan tapi membacakan koran masing-masing. Nah, dari bisnis Indonesia saya Hmm. mewakili gitu. Dari media Indonesia ada Andi F. Noya. Dari Hmm. Republika ada Hersubeno Arif. Dari Tempo ada Wahyu Muryadi. Gitu. Jadi ya kami siaran. Kemudian dari media Indonesia ada Debra Yatim juga waktu itu ya sama saya. Sama Derek Oh, Manangka. dia Brayati. Jadi teman-teman lama itu ya kumpul di situ siaran. Ya kita mengkritisi zaman Orde Baru ketika itu kan sulit sekali. Tapi harus dengan cara yang elegan bisa mengkritik pemerintah lewat berita-berita kita gitu. Makanya waktu itu kita justru dicari oleh Sri Mulyani Indrawati, oleh eh, eh, Miranda Gultom, oleh Susilo Bambang Yudhoyono, Prajoto. Setelah itu mereka jadi orang-orang hebat karena mereka mencari kita, pager kita malam-malam. Besok siaran kontak saya ya di radio gitu. Karena mereka ingin menyampaikan apa aspirasinya, apa ide-idenya, kritiknya gitu. Kalau di koran dia khawatir ada kesalahan ketik, tapi kalau radio dia ngomong sendiri. Nah, itulah jalinan komunikasi kita dengan para narasumber di situ diawali dengan idenya dari Pak Fuli mengajak para wartawan cetak yang suaranya tidak begitu bagus, tapi dia harus punya pengetahuan dan jaringan yang kuat gitu. Karena kan mereka nggak punya jaringan juga, dia untung juga bisa mempunyai narasumber baru dari wartawan yang sudah biasa liputan ke lapangan. Jadi itu sebenarnya membaca berita aja ya, berita yang Baca sudah ada di koran berita, masing-masing. setelah itu kita diskusikan. Oh, Kita didiskusikan. diskusikan. Hmm. Makanya muncullah para tokoh-tokoh baru, Andi Iya. Malarangeng, kemudian Mm-mm. dari UI ada F. Saifullah Fatah, Didi Mm-mm. Jerhabini untuk ini. Kemudian Faisal Basri. Mulai dari radio itu, termasuk Sri Mulyani dan Miranda Gultom tadi gitu. Elvin Masyasya. Wah, banyak sekali, banyak teman-teman kalau dia kita reuni, wah kita masa-masa zaman Orde Baru waktu siaran seru ya katanya. Nah, selain itu mereka menulis di Bisnis Indonesia. Nah, saya yang edit, dia nunggu honornya tuh. Elvin yang nungguin nih di dekat kasir 150.000 zaman itu. Tapi sebenarnya secara peraturan di Orde Baru belum boleh siaran radio ya. Belum boleh. Itu pinternya Pak Fuli aja. Dia bilang ini Mm-mm. wartawan para yang akan membacakan korannya. Tapi setelah kita baca koran, kita berdiskusi, kita berdebat gitu bahkan. Gitu. Mm-mm. Tapi ada yang ini juga, ada yang kontrol juga. Yang kontrol namanya F. Gonta. Peter F. Gonta Oh, ini Pentagonda. direkturnya di Mantara Group gitu. Kalau kira-kira ada yang Mm-mm. kelewat dikit tuh, dia telepon. Ya, seolah-olah dia pendengar biasa gitu. Dia mengcounter apa yang kita argumentasikan. Jadi seru bener itu. Kalau saya reuni sama Pak Peter, wah gitu zaman Orde Baru lucu ya. Bersandiwara gitu sebagai, dia ngaku sebagai penjual jam di Blok M gitu ya. Oh, Tapi gitu caranya. Udah banyak bohongnya ya. Peter iya, di masa iya. itu udah banyak bohong deh. Eh, eh. Menarik ya, Mel. Iya, iya, betul-betul. Nah, dari situ apa? Berapa lama tuh pada akhirnya bertahan di siaran radio tuh, Bang Lahyan? Saya kira saya paling lama, saya 10 tahun gitu. Karena Oh, oke. yang lain tuh banyak ngambil jalur lain. Misalnya jadi politisi, kayak Ican Lembah dia jadi anggota DPD. Taufikul Hadi jadi anggota DPR. Karena Hmm. itu kan bekal ya, popularitas ya. Begitupun di TV. Kan banyak teman-teman di TV jadi anggota DPR gitu. Ya, Bang saya Lahyan pilih nggak itu. nggak minat tuh ke arah sana. Kenapa? Bang Lahyan nggak minat ke arah sana. Awalnya minat ketika tahun 2002 itu saya mempersiapkan anak Betawi jadi calon gubernur. Nah, sebenarnya kita harus terjun ke politik gitu. Tapi begitu sudah jadi, saya bilang ya cukuplah Bang Fauzi Bowo jadi gubernur, saya nggak terus, saya terus wartawan Oh. saja gitu. Jadi waktu itu kan saya tidak wartawan, sebagai manajemen di perusahaan. Jadi saya tetap independen sebagai wartawan. Ketika saya tidak wartawan, saya menjadi tim sukses untuk bisa menjadikan anak Betawi jadi gubernur Jakarta. Dan sampai sekarang belum kecapaian lagi. Kita kembali Oh, ke bisnis nih, Bang Layan. ya. Hmm. Kenapa dulu pilihannya meliput pasar modal? Ya Itu awalnya saya zamannya nulis Marzuki budaya Usman ya. ya? Awalnya Itu saya nulis zamannya budaya. Marzuki Makanya Usman? dosen-dosen di PNJ, dosen-dosen yang lain itu teman-teman di budaya,
itu kenalnya di budaya awalnya karena saya nulis film ya, resensi Hmm. awalnya resensi buku dulu, kemudian film, teater. Nah, setelah itu saya ditugaskan olahraga. Di olahraga saya banyak kenal dengan para pengusaha yang menjadi pengurus, Bob Hasan, ya, kemudian pejabat-pejabat yang jadi pengurus golf. Wah, dia bilang ini lobbynya bagus di bisnis. Akhirnya saya dipindahkan ke bisnisnya industri ya. Zaman itu kan Bob Hasan nanganin hutan ya, masuk ke hutan. Kemudian ke Pak Tahun berapa Trisno, itu? ya. Tahun berapa itu di pasar modal? Saya kan masuk bisnis tuh tahun 85 ya. 87 udah di budaya, 89 di olahraga. 89 akhir udah nulis di industri dan langsung nggak lama kemudian saya ke pasar modal, ke keuangan ya, ke departemen keuangan. Di Kalau zaman itu kan Marzuki Usman ya? di bursa Pak Menteri Gusman. Tapi waktu itu kan menteri Hmm. masih Pak Radius Prawiro, wakil menteri Mm-mm. Pak JB Sumarlin, ya. Mm-mm. Dari situlah saya banyak mendapatkan insider information mengenai SK-SK yang belum dikeluarkan. Misalnya soal Pakto dan Pakdes ya tahun 87, Pakto 88. Nah, itu saya udah dapat duluan sehingga bisnis Indonesia unggul di situ. Nah, dari situlah kita dikenal bisnis Indonesia dan pada akhirnya orang-orang belum menulis pasar modal, kita sudah menulis. Ketika pasar modal booming, ya tidak ada pilihan lain, orang memasang iklan di bisnis Indonesia. Sehingga bisnis Indonesia juga dapat berkah dari ngontrak eh, rumah di Keramat 5 bisa bangun gedung 14 lantai di Jalan Es Paraman itu yang legendaris di sana itu. Kita Ya, saya tetangga review dulu itu kan. ke Keramat 5. Mm-mm. Kantor saya kan Keramat 4 dulu. Ya, Keramat kita 7. tetangga dengan Warta Ekonomi. Tetangga Bahkan dulu. ketika Warta bisnisnya Ekonomi. oleng, ketika bisnisnya oleng, banyak yang datang pindah ke Warta Ekonomi tahun Luar 87. biasa. Hmm. Luar biasa. Hmm. Nah, sebenarnya kalau secara keseluruhan, Bang Layan ini sebenarnya hatinya apa concernnya di jurnalistiknya atau komunikasinya atau networking yang luas. Ya, saya kira itu beriringan ya, karena kita udah biasa menulis, kita punya teman. Setelah punya teman, kita nggak perlu marketing, karena dia tahu, wah ini buku saya harus ditulis oleh teman saya sendiri, gitu. Karena saya puas dengan hasil tulisan. Jadi kalau menulis buku yang sekarang saya lakukan, saya sengaja pensiun dini karena saya di manajemen memahami bagaimana industri media akan ke depannya gitu. Jadi saya sejak Hmm. 2002 saya sudah memahami sampai bagaimana nanti trennya digital. Makanya 2006 kita bikin digital. 2012 belum untung juga. Akhirnya saya handle ke marketing. 2013 bisa untung. Terus sampai 2017 kita akan tren kuat di digital. Tapi eh, cetak akan turun. Tapi digital belum terlalu kuat untuk mendapatkan revenue yang besar. Nah, akhirnya saya bilang saya akan pilih eh, pensiun ini, saya akan melanjutkan kemampuan saya menulis. Ya, saya melihat di situ ada beberapa divisi bisnis yang bisa saya kembangkan gitu. Jadi kalau bisnis itu punya 15 perusahaan, nah saya paling tidak punya 5 lini bisnis yang bisa saya kembangkan. Antara lain penerbitan buku, training ya Business Indonesia Learning and Training Center, kemudian printing ya percetakan sama di event organizer gitu. Jadi itu aja saya jalankan satu-satu gitu. Awalnya dari menerbitkan buku, kemudian buku jadi eh, kita bikin IO-nya, peluncuran di mana-mana, bedah buku di mana-mana gitu kan. Setelah itu kita bikin trainingnya, karena apa? Karena setiap buku, terutama saya kan nulis buku korporasi. Kalau buku Hmm. korporasi kan harus memahami bagaimana soal human resources-nya, bagaimana main produksinya, bagaimana marketingnya, bagaimana finansialnya, gitu. Jadi ya semua bagian satu perusahaan itu bisa kita training gitu, Pak. Misalnya untuk SDM-nya kita bisa training mengenai corporate culture-nya, mengenai public speaking-nya. Begitupun ketika diproduksi ya kita menjelaskan bagaimana proses produksinya, sampai ke marketing, bagaimana networking dan pada akhirnya ke finansialnya. Gitu makanya kita berikan training juga mengenai financial freedom, financial wisdom, financial planning. Nah, itu bisa kita lakukan. Jadi mengalir aja sebenarnya sih, gitu. Nggak ada yang direkayasa, jalan begitu aja. Tapi Tapi luar kelihatannya biasa nih, lancar-lancar Bang. aja ya, Bang ya. Kayak hidupnya Ya, lancar gitu setiap fasenya gitu. ya Kayaknya awalnya Tuhan baik agak banget sulit ya ya. Mel sama dia, Awalnya Bang. awalnya agak sulit. Begitu
sebenarnya ada perencanaan juga gini. Ketika 2017 pertengahan itu, saya sudah banyak banyak. Memang dari dulu banyak side job ya. Kan Mm. kan nggak suka pagi-pagi bangun. Saya siaran. Siang teman-teman ya udah cukup istirahat di radio, saya tidur nanti sore ke kantor. Saya siaran di TV gitu. Nah, begitu saya pensiun juga begitu. Saya sudah menjelang pensiun saya udah dapat ikut mengajar di misalnya saya dapat job di BNI University ya jadi Mm. university itu keliling Indonesia kan. Wah, saya pikir nih saya nggak mungkin merangkap kerja di bisnis gitu, jadi saya udah dapat job untuk tahun depan, ya udah saya berani itu. Nah, dari hasil training itu saya bikin buku gitu. Buku ini nama Media Massa dan Pasar Modal gitu. Uh. Buku pertama tuh 2018 gitu. Setelah itu saya bagi-bagi ke emiten gitu. Emiten bilang mau bikin dong buku korporasi. Nah, itu emiten pun rata-rata emiten yang bagus lah ya. Akhirnya saya buku pertama emiten itu dari Waskita Beton Precast, yaitu Growfast Growfair. Satu Mm. perusahaan dalam 5 tahun itu bisa tumbuh 5 kali lipat asetnya gitu. Jadi zaman Ibu Rini Suwandi ketika itu menurut, wah salut sekali. Nah, saya tulis. Setelah saya tulis buku ini ya, buku ini nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan. Nah, itu Nah, tahu. Nah, itu Gropas. buku ini oke. saya bagi-bagi lagi ke emiten lain, terutama yang industrinya sama. Utama Karya. Wah, bikin dong buku ini. Saya lagi bikin jalan tol Trans Sumatera. Wah, saya seneng reporting kan. Berangkatlah kita dari rumah ke naik ferry ke Lampung terus sampai ke Palembang. Lanjutkan lagi ke Dumai, Riau, macam-macam. Setiap ruas kita bikin satu buku gitu. Akhirnya Nah, banyak itu buku-buku yang memang hmm. belum selesai udah ada lagi gitu. Hmm. Di sisi lain ada juga buku para manajemennya itu, gue mau pensiunin nih, tolong bikinin biografinya. Kita bikinin biografinya. Gitu. Jadi Nah, ya sebentar, kita Bang. mengalir aja. Saya mau nanya dulu ini ya. Hmm. Artinya kan itu udah masuk fase jadi pengusaha ya. Bikin buku, cari klien ya. Nah, biasanya kalau kita wartawan ya, lalu kita berhenti dari jurnalistik itu Mm-mm. kan pertimbangannya berat banget ya. Mm-mm. Mm-mm. Kenapa Bang Layanto itu memilih itu? Apa pertimbangan lainnya apa? Misalnya banyak teman-teman yang lain saya lihat dia ingin tetap jadi jurnalis gitu ya sampai kapanpun nggak beralih ke jadi Iya. pengusaha. Tapi Iya Bang karena Layanto saya tuh lihat, iya. switch. Mm. Kenapa Karena switch? saya di manajemen kan. Jadi 2017 saya lihat udah nggak prospektif lagi. Gitu. Dan Nggak, saya ya termasuk itu. Sebelum itu kan di manajemen. Hmm. Waktu masuk manajemen itu kan artinya meninggalkan bidang jurnalistik, nggak kafah lagi di jurnalistik ya, Ya, dirangkap dengan manajemen gitu. ya. Nah, keputusan itu kenapa diambil? Ya Biasanya itu kan kan orang menolak gitu ya, nggak, ya gue itu kan jurnalis permintaan saja gitu. pemegang saham. Jadi lihat ada beberapa wartawan yang mempunyai potensi untuk jadi direktur ya, Potensi. direktur. Ya, kebetulan memang di bisnis Indonesia rata-rata direktur dari redaksi ya, marketing dari redaksi, Hmm. bahkan keuangan yang dari redaksi gitu. Karena memang kita punya spesialisasi ya masing-masing teman-teman tuh. Iya. Tuh, ada yang di perbankan yang ngerti soal perbankan sangat detail gitu. Jadi ya pajak ahli pajak bener dia pensiun jadi konsultan pajak gitu. Jadi Jadi waktu dia dia ambil belajar spesialisasi serius pajak ya. gitu. Sekolahnya gitu, ambil logistik ya sekolah di Jerman S2-nya logistik gitu. Gitu kita Hmm. beruntungnya begitu kayak saya ambil di capital market nggak tanggung-tanggung belajar ke New York langsung begitu pulang ya bisa punya pengetahuan yang mengajarkan kepada fund manager dan perusahaan efek yang ketika itu belum memahami secara detail mengenai capital market gitu. Jadi memang mengalir aja John. Jadi nggak ada sesuatu yang direkayasa gitu. Tapi melihat kondisinya media agak turun ya saya mengambil keputusan karena udah dapat job juga bikin Iya. mega training ya jalanin aja. Jadi berkah Tapi aja lah. tahun 90 belum turun loh itu media. Tahun 90 Kenapa? masih berkibar-kibar ya. Tahun 90-an itu kan pindah ke bidang bisnis setahun berapa? Oh 2002. 2002. Oh, 2002. 2002 emang udah agak ini ya. Ya, Mulai dan landing itu. itu pun diminta untuk menangani perusahaan yang nggak jalan gitu. Jadi ada dalam 2002 itu ada satu perusahaan yang dibangun oleh bisnis dengan investasi yang sangat besar ditangani oleh para senior, tapi 4 tahun masih belum berjalan, belum bergerak gitu. Itu perintik. Hmm. Ya kan kita bikin mesin web kan mahal sekali. Yang punya itu kan cuma Gramedia, Jawa Post Group, ya yang lain kan pasti numpang
menggunakan jasa mereka untuk itu. Kita berani investasi di situ dan pada akhirnya belum berjalan. Ketika saya Saya tangani, pernah itu alhamdulillah. nyetak di ini percetakannya itu bisnis cetak majalah dulu. Iya, iya, dan Mm-mm. alhamdulillah juga karena ketika itu apa momentumnya juga mau pemilu, sementara narasumber kita banyak di sana teman-teman, ada Anas Urbaningrum, ada Husnul Maria, ada Mulyana Kusuma, itu kan, ya udah saya tinggal coba nyetak tempat saya aja, gitu. Jadi booming juga, jadi bersyukur aja lah banyak banyak blessing gitu menurut saya sih. Kayaknya di mana-mana nih sukses ya. Ini kita lihat video dulu satu ya. Boleh. Bayu tolong video pertama, Bay. Pemirsa, saya Layanto Nadi dari bisnis.com melaporkan perjalanan dari Beijing Road di kawasan Guangzhou, Provinsi Guangdong, Tiongkok, yang hari ini adalah merupakan hari libur bagi warga sini dan mereka bisa berbelanja di mana-mana dengan leluasa, suasananya tenang dan bersih. Tentara berjaga juga tetapi nyaman. Layanto Nadi melaporkan dari Guangzhou untuk Anda pemirsa. Oke, baik. Terima kasih. Cukup baik. Tahun berapa Ada itu, Abang? Hmm. itu tahun 2013 itu ya. Oh, baru dong Masih ya, masih muda 2013. banget itu. Iya, masih muda. Masih susah, Mel. Badannya nggak segemuk sekarang. Nah, itu saya ambil dari Layanto Nadi apa di YouTube ya, YouTube Ya, pribadi ya. itu. Saya udah subscribe tadi. Ya, thank you. Saya lihat itu subscribernya masih sedikit deh. Kenapa tidak mengembangkan lebih lanjut itu? Ya, saya memang nggak fokus di situ. Ya, saya sekarang lebih banyak menulis buku, hal-hal yang begitu belum terpikirkan ya. Jadi waktu itu juga itu kan bisnis.com. Itu yang memuat Mm-mm. teman saya namanya Sutarno itu. Jadi ya saya ketika itu emang belum video belum belum populer ya 2013 gitu. Tapi kita tahu bahwa ke depan akan begitu. Nah, kita belum punya fasilitas apa-apa. Saya minta tolong sama teman saya yang di SCTV, coba ambil gambar saya. Saya juga nanti akan saya kirim, bisa dimuat nggak di bisnis.com. Ya dimuat di bisnis.com. Nah, setelah itu menjadi tanggung jawab bisnis.com kan untuk dipromosikan gitu. Jadi ya, setelah setelah Halo, nge-freeze. ya ya Ya. Ya, Jadi itu oke. bukan bagian dari bisnis TV ya? Apa artinya koran bisnis TV punya koran bisnis? iya, Bukan. ada juga yang itu Jadi, awalnya, jadi belum jadi mm-mm. itu, baru rencana. Kalau sekarang udah bagus ya, bisnis TV-nya udah bagus. Jadi dari 15 lini bisnis itu salah satunya bisnis TV. Bahkan yang digital banyak kali dikembangkan sekarang. Tapi waktu itu kan belum ada perlengkapannya. Itu saya minta direkam, diambil gambarnya oleh teman dari SCTV. Nah, kemudian video itu kasih, coba dimuat, bisa nggak? Bisa. Mungkin itu cikal baknya bisnis TV. Oh, jadi itu pakai peralatan SCTV, nebeng temen. Mm-mm. Iya, Kebetulan sama-sama ke Cina. sama-sama ke Cina. Iya. Mm-mm. Menarik, menarik, menarik. Saya kira itu Pokoknya cikal bakal apa bisnis TV, Perintis. lalu dilanjutkan perintis. uh, Dan di dalam ini, di dalam YouTube-nya, itu yang terakhir adalah kunjungan Bong Layan ke ini, ke IKN ya, bersama oh ketemu ya, Budi, itu Pak bulan dua Budi. bulan lalu ya, eh, mm-mm. ngobrol Itu dengan kenapa Pak. kayaknya capek belum dipegang serius ya, YouTube-nya Belum, itu. belum, 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 karena ya saya lebih fokus ke penerbitan buku ya, karena orang-orang bilang, kok buku sih kan nggak prospektif. Saya bilang gampang aja ya. Sekarang ada 1.000 emiten di Bursa Efek Indonesia gitu. Kalau saya 1 tahun saya nulis 2 buku saja itu eh, berapa ratus tahun baru selesai gitu. Nah, teman-teman silakan siapa yang mau propose ke sana gitu. Tapi saya lihat ada beberapa yang propose, enggak, saya nunggu Bang Lay aja, dibilang gitu. Baru kita mau ngelamar kerja nih Mel ya.
Iya. link YouTube-nya Bang Lai. Jangan lambat kerja, kita berpartner saja. Yang bisa kita Bisa, garap bisa. bareng-bareng, digarap bareng-bareng. Karena orang harus jadi entrepreneur, harus jadi pengusaha gitu. Dimulai dari mana saja. Gitu. Jadi ya saya ingat pesan Pak Ciputra. Pak Ciputra itu pendiri bisnis Indonesia. Beliau Hmm. Layanto, Anda harus besarkan ini perusahaan sehingga menjadi dari itu perusahaan besar. Terus sih kita training juga nggak usah pakai modal gitu. Nah, saya lakukan itu, saya tanpa modal. Jadi saya benar-benar pinjam kantor teman untuk membuat penerbitan pertama, proposal yang nulis di situ, marketingnya sebarkan di situ. Udah, Apa buku saya sudah pertama yang punya modal. diterbitkan dulu? Jadi media massa dan pasar modal itu bulan Hmm. eh, itu bulan agak September 2017 gitu. Jadi saya pensiun, bahan-bahan ajar saya kemudian saya kan mengajar juga. Jadi tambahan satu lagi, ketika di Bisnis Indonesia itu saya juga mengajar di Quick School of Business tahun 2008 Hmm. gitu. Jadi saya cukup lama 2008 saya ngajar. Nah, bahan ajar itu saya tulis menjadi buku gitu. Jadi buku buku bahan ajar itu sebenarnya gitu. Tapi saya bikin populer, bilang saya tambahkan ada marketingnya, media massa dan pasar modal gitu. Jadi apa? Ini strategi untuk perusahaan go public gitu. Jadi orang tak gitu. Itu pasarnya captive banget itu. Betul. Makanya Mm-mm. satu Yang nasihat beli dari juga Profesor, bisa banyak belinya dengan harga bagus sih. Alhamdulillah, Emiten ya, ya. Udah jelas pasarnya. Mm-mm. udah jelas. Karena emiten juga ketika dia presentasi di para investor di luar negeri terutama ketika mereka roadshow gitu, ketika public expose, dia waktunya sebentar sekali. Jadi dia butuh meninggalkan buku yang Hmm. merupakan company profile-nya dia gitu. Itu juga salah satu keunggulan bagi penulisan buku korporasi. Bang Lahyan Nah, pinter ya Bang, cari ininya ya, cari positioning itunya ya, menulis untuk emiten begitu. Ya, itu juga diskusi sama teman-teman gitu. Jadi Hmm. ada teman-teman dari Bisnis Indonesia yang nanganin divisi buku, apalagi yang kita kira kita masuk korporasi. Kalau korporasi itu belum ada yang masuk ke sana gitu. Nah, waktu di bisnis pun demikian. Saya masuk ke korporasi gitu. Dan setelah kita masuk, ternyata relatif mudah untuk bisa melakukan marketingnya. nih saya nanya Iya. ini nih Bang Lai. Hmm. Kenikmatan jadi wartawan kan sudah dirasakan sebelumnya, sebelum masuk jadi manajemen. Hmm. Sekarang masuk manajemen, menerbitkan buku, apakah merasakan kenikmatan yang sama ketika menjadi wartawan? Beda sekali. Makanya saya tidak mau memperpanjang masa jabatan, satu periode saja. Karena ketika jadi wartawan, kalau kita keluar negeri, kita kan bebas nambah waktu. Karena bilang ada reporting lagi dari Belanda saya harus ke Jerman, dari Jerman saya harus ke Swiss, dari Swiss saya mau harus balik lagi ke Prancis gitu kan. Oh, buat liputan liputan pariwisata kayak liputan apalah gitu. Bisa kita klaim gitu. Jadi direktur datang ke Jerman, ya udah setelah pulang gitu. Kalau kita pergi kemana lagi ya bayar sendiri ongkosnya. Mana enak begitu. Akhirnya saya bilang ada yang hilang gitu. Jadi kebebasan itu hilang. Jadi, nah setelah kebebasan hilang saya kembali ke redaksi dan kebetulan ketika itu pemimpin redaksi Ahmad Jauhar dia bilang, Bang, bikin baru kita nih, bikin website gitu, .com. Ketika itu .com belum populer tahun 2005 gitu. Kita bikin Hmm. bisnis.com. Bahkan itu Hmm. dia visioner sekali, dia bikin visit.com, otomotif, bisnis otomotif, ada 200 domain dibeli. Gitu. Jadi kalau seandainya ketika itu dijalankan, dahsyat itu akan menguasai semua. Dan sekarang benar kan semua punya spesialisasi niche market gitu. Finansial sendiri, asuransi sendiri, otomotif sendiri, manufaktur sendiri. Jadi banyak sekali. Jadi ya saya Hmm. dapat tantangan di jurnalistik itu ya saya senang karena mengubah pola kerja. Orang biasa datang ke kantor, ngerokok dulu, ngobrol dulu, baru bikin berita. Sementara begitu tahun 2005 itu kita udah mengubah pola kerja. Datang langsung bikin berita. Bahkan di jalanan, di lapangan, ketika reporting harus sudah dikirim berita. Dan saya contohkan ke teman-teman ketika kita seminar, seminar sedang berlangsung, berita sudah berjalan gitu. Jadi satu hari seminar itu bisa 6-7 berita kita buat gitu. Jadi itu memang ketika itu apa ya?
hasil diskusi dengan teman-teman ada aja sesuatu yang baru sehingga kita unggul gitu. Kita lebih lebih dahulu melakukannya. Gitu. Itu Ahmad Jauhar ya waktu itu ya, Betul, pemretnya. dia 1 tahun di atas saya, jadi dia pemret Ahmad Johar, saya managing editornya gitu. Tapi saya ditangani Nih, perusahaan apa yang baru-baru gitu. Jadi ada tantangan yang baru gitu. nih info buat Amel, Ahmad Jauhar itu dia pendidikannya kalau nggak salah pesantren dan mahir berbahasa Arab. Ya, dia bisa Hmm. bagus bahasa Arabnya gitu. Mm-mm. Padahal ininya di koran bisnis, bayangin itu Mel. Ya, tapi dia sarjana teknik mesin Wah, UGM gitu. Jadi dia UGM. jadi kita lebih, memang lebih backgroundnya macam-macam, tapi ya iya, belajar juga macam-macam. Mm. canggih-canggih. Oke, kita lanjut ke video berikutnya, Ya, video Bayu. berikutnya. Kalau abang baca buku ini, pertama pidato dia, itu dia benar-benar punya orientasi bagaimana mengembangan budaya Betawi. Gitu. Dia mengingatkan kembali bagaimana perjuangan orang-orang Betawi itu ketika Indonesia merdeka. Bang Sutioso, dia bilang lain. Gue ini 10 tahun bikin, nggak bisa cepet kayak dia 5 tahun. Jujur ngomong gitu. Gitu. Gue banyak yang gue pengen nggak bisa, dia bisa. Gitu. Dia tahan banting, makanya dia juga bangnya Anies tahan banting. Ya, cukup baik. Oh iya. Jadi kalau diterusin itu ada Cahaya Gunawan ya? Ya. Iya, nggak lupa saya Cahaya Gunawan itu teman saya naik sepeda dari Surabaya dulu ke Jakarta itu. Wah hebat ya. Betis saya nggak sekuat itu. Betis saya cuma kuat main futsal aja. Itu ceritanya apa, Bang? Cerita buku Anies Baswedan. Ya, jadi gini, saya setiap di mana-mana ada ide, saya tulis. Gitu. Saya pulang saya penguji kompetensi wartawan. Jadi keliling daerah terus. Nah, di mana-mana sih. Ini saya mau ketika itu kan mau ada Pilpres ya 2024 ya tahun lalu. Nah, Anies selesai 2022 gitu. Nah, saya bilang di Pekan Budaya Betawi suka berinteraksi dengan Anies. Saya ngobrol-ngobrol dengan teman-teman. Apa yang bisa kita kontribusikan buat dia? Dia datang ke satu babakan. Ya, masing-masing yang bisa lakukanlah buat Indonesia kata Anies gitu. Nah, saya bisa nulis buku saya bilang. Bapak banyak Bang Anies banyak juga ininya kontribusinya buat Betawi nih gitu. Saya tulisin deh. Begitu saya tulis kok Betawi doang. Begitu saya baca yang lain loh kok ini bagus. Tapi saya ingat lagi bahwa saya wartawan harus kritis gitu. Ada saya wawancara Sutioso, wawancara Dina Praya, wawancara eh, Pak Fauji Bowo, Ahok, semua apa sih sebenarnya gitu. Nah, jadi saya objektif aja apa yang belum beres, apa yang nggak optimal, saya sampaikan juga di situ. Nah, ternyata Anies senang juga. Oh iya bener. Yang lain bikin nulis buku orang-orang partai politik rata-rata kan, muji-muji aja. Karena saya tulis di situ. Nah, karena saya luncurkan dan banyak diskusi bedah buku di mana-mana, Kang Cahya Gunawan ngundang saya di podcastnya ketika itu, gitu ya. Dia saya ngobrol lah soal buku ini, gitu. Buku Anies Oh, Baswedan. itu bukunya. Jadi memang jadi beragam. Itu mengalir juga dari buku korporasi, biografi, ya buku politik. Tapi ya teman-teman buku-buku strategi investasi. Sekarang lebih banyak ke buku-buku financial wisdom, financial planning. Hmm. Bahkan sekarang terakhir kemarin bikin buku sejarah. Karena ini ngurusin Betawi, dari Betawi ini ternyata banyak yang punya kontribusi terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Saya tulis juga Muhammad Rohani Suud dari Betawi untuk Indonesia. Nah, ini dia adalah salah satu penerangan naskah Sumpah Pemuda tahun 28 gitu. Jadi dahsyat ternyata dari 7 orang itu ada dari Sumatera Barat, dari Sumatera Utara, ada dari Jawa, ada dari Betawi. Padahal kan anak Betawi sebagai konseptornya gitu karena dia ahli hukum. Nah, itu saya tulis itu. Nah, barusan ini yang baru selesai kita luncurkan adalah buku ini. Berat ini namanya Industri Alat Berat Indonesia. Jadi Wah, itu saya luar baru belajar biasa. lagi mengenai Ragam-ragam ya. teknologi alat berat otomotif gitu. Ragam-ragam tulisannya nih Bang Lahyanto. Ya, karena wartawan kan Iya, seperti itu Bung Joni kan juga nulisnya liputannya macam-macam gitu ya. Nah, Iya, kita dari belajar tokoh, terus, kita riset sejarah, terus. Gitu. emiten, sampai alat berat. ini Mel makanya banyak yang kita tanyakan nanti soal Betawi. Cuma saya ingin kembali dulu ke buku ya, buku Anies Iya. Baswedan itu tadi. Itu dapat duit nggak, Bang? Ya, Dari mana begini. duitnya gitu?
Jadi setiap saya bekerja, saya tidak pernah memikirkan itu. Yang Hmm. saya bilang sama teman tim-tim saya bilang, kita tidak ngejar omset. Ya, mungkin ini bisa ditiru dengan yang lain. Kita ngejar Hmm. infak. Kalau sana infak Hmm. ini dapat buat orang yang membutuhkan, pasti omsetnya datang sendiri, gitu. Alhamdulillah, mulai dari awal tuh begitu niatnya. Termasuk buku ini kenapa dijawab, kenapa diminta, ya akhirnya para orang-orang yang berkepentingan itu, gue mau kontribusi nih, gitu. Karena kan di situ banyak kepala dinas ketika itu ya. Saya minta datanya, wah, saya akan terbantu dong, terdokumentasikan dong kinerja saya. Ya, dia akan bantu sendiri, gitu. Jadi duitnya Hmm. bukan dari oplah ya, bukan dari eksemplar yang terjual. Saya kira kalau untuk penjualan buku di Indonesia ini sulit sekali, gitu. Karena kita ini minat bacanya kurang. Ya, seperti Hmm. sering saya katakan bahwa minat baca di Indonesia sangat rendah, kita peringkat ke-62 dari 63 negara. 63 negara itu yang adalah yang ke-63 Zimbabwe. Kita cuma peringkat ke-62, satu tingkat di atas Zimbabwe. Jauh sekali dengan negara-negara Asia yang lain, apalagi dibandingkan dengan Jepang, apalagi dibandingkan dengan Eropa. Kampus juga sedikit sekali memberikan kontribusi penerbitan, gitu. Setahun cuma 10.000 judul buku yang kita terbitkan. Sementara kampus cuma 2.000 buku, gitu. Jadi memang agak miris ya melihat kondisi perbukuan Indonesia, gitu. Tapi saya akan terus menulis buku karena saya lihat harus ketika di situ ada sesuatu yang orang tidak minati, kita minat di situ pasti ada celah pasar. Hmm. Nah, itulah yang saya bilang, sekecil apapun lubang ada kesempatan tembak, tembak, gitu. Tapi segmennya kemana Cakep. itu? Kalau melihat buku-buku yang Bang Lei terbitkan, misalnya yang terakhir itu alat berat, itu kan sebenarnya ke industrinya yang banyak Iya, ya. Itu kan iya. United Tractor kalau dari Astra itu, apakah mereka memberikan kontribusi khusus nggak Ya itu terhadap buku salah itu? satunya saja, gitu. Karena begitu saya jadikan buku ini, ternyata belum ada yang nulis tentang buku alat berat. Cina aja mesan, gitu. Jadi gini, industri alat berat itu sekarang ini dikuasai oleh Jepang, gitu kan, setelah Hmm. Amerika dengan Caterpillar. Nah, ternyata Cina sekarang sangat ekspansif. Dia bikin pabrik sampai 5 hektar, 10 hektar di Cikarang, di Kerawang, gitu. Nah, dia tidak memahami tentang industri alat berat secara lengkap. Ini cerita dari sejarah sampai bagaimana 50 tahun industri alat berat, gitu. Jadi ya saya mewawancarai dirjen perindustrian, para praktisi, para himpunan dari industri alat berat sendiri itu Hinabi, gitu. Jadi udah tahu ada pasar sekian ya, mereka akan beli, gitu. Mereka akan beli dan mereka akan bantu untuk proses produksi, praproduksi, liputan segala macam. Mereka akan punya kepentingan untuk itu, gitu. Hmm. Jadi Nggak kita tertarik diskusi, kita mikir apalagi nih kira-kira ya. Oh, di sini, oh ternyata ada. Gitu. buku-buku Jago nyari kebudayaan, celahnya, buku. Abang nih. Mhm. Kenapa Bang Jenny? Ya, Jenny, Amel gimana? Pintar mencari sehat? celah kata Amel. Oh iya, jago nyari celahnya si Abang ini. Ngobrol aja. Nanti kalau kita Hmm. ngobrol pasti ada Temu. sesuatu yang bisa kita, oh di sini gitu. Ya kan Hmm. sebenarnya sederhana ya. Kalau bisnis itu kayak Roy Sembel tuh, waktu datang ke bisnis Indonesia saya bilang, udahlah bisnis jualan kepada orang yang punya duit. Udah aja kita kita pegang gitu. Saya bilang, ini industri alat berat punya duit nih, udah kita masuk ke sana. Gitu. Sekian Hmm. sekian. Oh bisa, oh jadi gitu. Kayak tadi di Saya rasa pemerintahan DKI. Ini para para pejabat nih dinas pasti pengen diabadikan nih kinerjanya. Ya kan? Kita jual aja nama Anies nih. Oh iya, gue mau gitu. Jadi gitu. Anggarannya banyak sekali. tapi Roy Sembel dulu saya nerbitin bukunya waktu di Kontan tuh Pohon Duit. Laku Ya, tuh. iya, iya. Pak, banyak kita mendapatkan inspirasi dari mereka ya, orang-orang di luar sana gitu. Dari dari para pengusaha itu. Karena kalau kita wawancara para pengusaha, kemudian kan narasumber kita pengusaha. Pak Eka Cipta Wijaya, pasti kan narasumbernya Bung Jomni juga dulu waktu itu. Dia bilang, Mm-mm. setiap saya membaca bisnis Indonesia, selanjutnya saya bikin perusahaan. Karena saya dapat ide dari situ. Gitu. Bayangkan, loh, mereka lebih dahsyat lagi idenya kan. Bikin, habis baca berita, bikin perusahaan. Maka sekarang konglomerat besar sekali. Waktu itu sempat nomor 2 setelah setelah Om Lim kan, setelah Salim Group gitu. Nah, sekarang dia, Ya, itu harus ada fee-nya tuh buat penulisnya ya. iya, Istri dibaca mestinya berita begitu. kita dibikin perusahaan ya. Nah, iya. Seolah kita ngasih ide dia gratis. Iya, ya karena dia bilang saya sudah beli putus korannya gitu.
Koran Akhirnya berapa kan itu lah? referensi Selembar kan bisnis cuma terpercaya. 5.000 waktu itu. Kenapa? Koran berapa lah harganya? Beli putus kan cuma 5.000 per Iya, eksemplar iya, koran. iya, betul. Oh iya, dia dapat juta-jutaan, miliaran kali. Miliaran, triliunan. Sampai triliunan. Iya. Baik, satu lagi baik. Yang itu baik, clippingan baik. Wah, ngulik terus nih ya. Saya Mm-mm. Nah, ini buku Wah, anyar. Layanto Nadi, Reinvesting, Rohani Sud. Terima kasih baik. Ini kelihatannya ya. buku-buku yang seperti kata Amel tadi, pintar ngambil celah itu, ya kelihatan dari buku ini ya. Iya, ini salah satunya karena ini buku Rehani Suud ini kan Mm-mm. jarang sekali orang menulis tentang sejarah orang Betawi. Iya. Soalnya Muhammad Hussein Tamrin ya satu gitu. Padahal kemarin tuh banyak setelah Hussein udah move ready move in. Ada menteri-menteri di zaman Bung Karno. Itu saya sedang buat juga itu. Gitu. Menteri-menteri zaman Pak Harto. Kemarin saya habis ngobrol sama Bang Hasan Wirayuda. Udah ini anak Betawi Ciledug kan, Menteri Luar Negeri. Hmm. Bang, gimana? Udah kita bikin lagi selanjutnya gitu. Jadi sebenarnya mereka yang berkiprah zaman dahulu, zaman lama, apalagi sekarang Menteri Luar Negeri kayak gini, waduh ini seru ini, gitu. Kita bandingkan para diplomat kita yang dari Betawi aja keren banget gitu, dapat menteri yang kayak begini gitu. Ini wartawannya keluar nih. Nah, sekarang kita Canggih-canggih. beralih, Mel, kita bicara soal Betawi nih, Mel. Soal Bung Iya. Lai ini adalah orang Betawi, kayaknya tulen Betawinya, dan juga aktif memajukan kebudayaan Betawi, dekat dengan Mm-mm. tokoh-tokoh Betawi. Apa sih Bang, istimewanya orang Betawi itu? Orang Betawi itu dipilih Allah Subhanahu wa taala punya tempat untuk melahirkan Indonesia. Karena Hmm. Allah Hmm. menciptakan Indonesia dengan memproklamirkan Indonesia di tanah Betawi. Di tanah siapa? Di tanah orang Betawi. Gitu. Hmm. Karena orang mana-mana, orang Solo nggak punya tanah di Betawi ketika itu. Gitu. Nah, dari situlah muncul keberkahan. Sehingga orang-orang Betawi punya komitmen untuk membangun Indonesia. Makanya saya tulis juga nih. Merawat Jakarta palang pintu Indonesia. Gitu. Palang pintu itu tradisi Betawi untuk menjaga jangan sampai ada kemasukan hal-hal lain yang nggak baik. Gitu kan. Hmm. Ya, Nah, itu jadi kalau istilah Betawi Betawi ya. itu punya kontribusi terhadap Indonesia ya sejak 1926 ya 1926 1928 kemudian sampai W.R. Supratman menciptakan lagu Indonesia Raya tidak ada kata merdekanya masih mulianya mulianya di rumah orang Betawi lah pertama kali disebut kata merdeka di Jalan Kenari di rumah Muhammad Hussein Tamrin baru merdeka merdeka dari situlah gerakan pramuka mulai kepanduan mulai bergerak pada akhirnya ada panitia persiapan kemerdekaan. Disitulah teman-teman dari seluruh Indonesia tinggal di Betawi ketika itu ya mempersiapkan kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi ya kalau kita bicara Betawi ya sejarahnya sampai 5 abad sebelum Masehi gitu. Jadi makanya saya sering sekali berbicara mengenai bagaimana sejarah Betawi, kontribusi orang Betawi dan bagaimana ke depan Betawi di kota global ini. Gitu. Dan alhamdulillah saya dapat amanah sebagai think tanknya gubernur untuk pengembangan perkampungan budaya Betawi. Asetnya nggak Uh. tanggung 289 hektar. Udah tinggal hitung berapa duit itu kalau kita jual 10 juta per meter gitu. Ini di zaman gubernur siapa jadi think tanknya gubernur? Ya sampai mulai dari Fauji Bowo lah saya kira ya. Hmm. Fauji Bowo itu kan saya wakil sekjen bidang sumber daya manusia. Kemudian Bang Yos bahkan Bang Yos kan dia punya ide perkampungan budaya di Betawi tahun 97 gitu. Hmm. 97 kemudian dia canangkan di situ. eh, Kemudian tahun 2002 terus dikembangkan sampai tahun 2007 Bang Foke jadi gubernur gitu. Nah setelah Jokowi ya kita ditinggal ya, nggak ada nggak berantakan lah terlantar itu. Nah setelah Anies Baswedan dibangun lagi nih perkampungan budaya Betawi gitu. Nah sampai sekarang nih sekarang saya kira sekarang eh, Bang Dul sama Bang Anung kita manggilnya ya punya komitmen bagus lah terhadap perkampungan budaya Betawi dan pengembangan kebudayaan Betawi. Bahkan kita akan siapkan perda tentang eh,
kebudayaan Betawi gitu. Jadi ikon-ikon Betawi di Jakarta udah semakin populer saya kira, ondel-ondel di mana-mana, kemudian baju sadaria dan kebaya encim dipakai di mana-mana gitu. Arsitektur gigi balang ada di mana-mana, di halte, kemudian di penyeberangan orang, kemudian di gedung-gedung ya. Lagu-lagu Betawi, makanan Betawi di hotel-hotel udah mulai berkembang. Itu saya kira proses yang tidak tidak sebentar, cukup lama gitu. Jalan-jalan nama-nama toko Betawi, Jalan Haji Bokir, Jalan Haji Nori, Jalan Hmm. Tijalawiyah, Jalan Guru Mansur, Jalan Guru Amin, Jalan Bang Pitung, Jalan Muhammad eh, Saleh, Jalan wartawan juga ada, Jalan Mahbub Junaidi Nah, gitu. Mabuk Junaidi. Itu memang Benar, benar, kita lah, kita benar. yang berpikir soal itu gitu. Jadi orang Keren tuh, keren. heeh, Mm-mm. jadi orang ini gimana kok diubah-ubah ya. Saya bilang saya bukan bicara hari ini, saya bicara untuk 10 tahun, 20 tahun, satu abad mendatang bahwa ada legendaris namanya Benyamin S. Makanya ada Jalan Benyamin S. Gitu. Siapa nggak kenal Benyamin? Siapa nggak kenal Deddy Mizwar? Anak Betawi. Iya. Siapa nggak kenal Bokir zaman dulu? Anak sekarang nggak tahu. Kita harus namakan nama Haji Bokir sebagai tokoh topeng gitu. Haji Nori jago lenong. Kita bikin Jalan Haji Nori. Ulama-ulama besar kita bikin kan nama jalan ulama besar. Nama kampung, Kampung Ismail Marzuki, Kampung Muhammad Nursi Tamrin, Kampung Muhammad Nur Ali, kita bikin gitu. Jadi artinya apa? Ya kita menciptakan sejarah untuk masa yang akan datang. Jangan sampai orang tidak tahu bahwa orang Betawi punya kontribusi besar terhadap Indonesia. Nah, kalau secara pribadi, Bung Lai, kontribusinya terhadap Betawi apa? Apa keterlibatan formal misalnya dalam organisasi yang terkait dengan Betawi atau apa yang lain yang Ya, hubungannya dengan saya Betawi? sejak 94 sudah sebagai ketua Lembaga Kebudayaan Betawi. Itulah yang melestarikan kebudayaan Betawi. Kemudian Itu lembaga kebudayaan Betawi LSM atau di bawah pemerintahan ya? oh tidak, dia LSM tetapi dia mendapat mitranya dari pemerintah DKI Jakarta Hmm. yang ingin mengetahui apa dan bagaimana kebudayaan Betawi yang benar dan sesungguhnya. Nah, jadi di situ ada kelembagaan yang membawahi banyak sekali kegiatan kebudayaan gitu, sanggar-sanggar, kemudian semua semua jenis budaya kan pentahelix ya, mulai dari kebudayaan, pendidikan, profesi ada dilengkap di sana gitu. Kemudian saya sebagai wakil sekjen Bamus Betawi ketika itu ketua umumnya Bang Fauji Bowo ya. Nah, kalau sekarang Hmm. sebagai organisasi tidak aktif di mana-mana tapi masih berkecimpung di perkampungan budaya Betawi untuk pengembangan budaya Betawi gitu. Ya kita sering membuat ya ini salah satunya mungkin saya menerbitkan buku-buku ya, mungkin kamus-kamus kamus Betawi ini banyak sekali kita sampai ke kampung-kampung kamus Betawi Tangerang aja kita bikin tuh gitu. Tangerang Jadi kan bukan Betawi sebenarnya kan? Tangerang itu Sunda sebenarnya kan? Walaupun dia sekarang ya sebut Banten, awalnya kan Sunda dia. jadi begini Betawi itu yang pertama gampang aja. Hmm. Kalau wilayah itu sebelum eh, sebelum Sungai Citarum itu Betawi kemarin. Karena dia berbahasa Hmm. Betawi, berbudaya Betawi. Nah, setelah Sungai Cisadane, ya itu Betawi dia. Karena dia tidak Hmm. berbahasa Sunda, dia tidak berbudaya Sunda, dia berbudaya Betawi. Cina-Cina Benteng itu di Tangerang itu orang-orang Betawi, gitu. Betawi itu ya. Orang Betawi sangat pluralistik, gitu. Begitupun yang di Tangerang Selatan, ya dia bahasanya bahasa Betawi. Nah, saya ini juri sebagai lomba-lomba pantun, lomba budaya, lomba pidato, lomba cerita. Itu yang menang anak-anak dari Tangerang Selatan tuh karena bahasa Betawi masih pentes. Gitu bahasa Betawi pinggirannya gitu. Jadi kalau yang di Jakarta Pusat, udah kurang jago dia bahasa Betawi daerah yang lama-lama itu. Jadi Nah, iya, orang Jakarta Pusat pada lari ke sini, ke selatan kan, ke Tangsel, ke Depok gitu kan. betul, betul. Ya memang Saya kalau aja di Betawi nih, Betawi Tanah Abang saya. ya sekarang orang Betawi itu gampang. Dia syahadat Betawi jadi Betawi dia. Ya kan? Walaupun bapaknya Minang, ibunya Minang, gitu kan? Kamu tahu nggak? Saya Eh, tidak punya kampung, saya tidak indah pulang Basamo, dia bilang. Ya udah, jadi Betawi berarti dia. gitu. Apa kontribusinya? Dia berpikir untuk Betawi, dia berbudaya Betawi, dia punya komitmen untuk pengembangan budaya Betawi, gitu. Jadi ya gampang saja. Jadi teman saya dari Timur Tengah, bapaknya Jawa Timur, ibunya Jawa Tengah, ya kan? Udah lahir di Jakarta.
nggak punya kampung lagi. Dia ngaku Betawi, boleh, boleh saya bilang. Gitu. Jadi nggak ada sesuatu yang sulit. Benyamin S itu adalah bapaknya orang Tegal, gitu. Hmm. Ibunya orang Betawi. Ya, dia ngaku Betawi, Betawi banget dia Benyamin S. Gitu. Iya, dia Benyamin itu lahir bolot. batin Betawi dia. Bolot. Bolot neneknya itu orang Jawa. Tapi dia adalah sebagai seorang seniman, pelawak yang keren, menemukan ide sebagai seorang yang tuli, yang budak. Tapi itu Hmm. cerdas sekali gitu. Akhirnya apa? Dia Dia populer. tuli kecuali sama cewek dan soal duit, dia nggak Nah, tuli. itu dia. Itu keren juga idenya, gitu kan? Itu keren juga idenya. Saya kira banyak hal-hal yang inovatif dilakukan oleh para seniman Betawi yang nggak bisa dilakukan orang lain gitu. Makanya populer di mana-mana. Bahasa kita juga begitu. Saya ke Bali, saya ke Madura lah. Baru pulang di Madura, dia 2 hari di Jakarta udah ngomong, ini ngapain amat dong gitu. Udah pengen bahasa Betawi dia gitu. Jadi Betawi emang diterima di mana-mana. Jadi kita merasa itulah Indonesia. Itu Betawi itulah Indonesia yang diawali dari tanah Betawi itu. Baik, coba baik, video terakhir baik. Yang tadi dikirim terakhir baik. Public speaking itu dibutuhkan oleh semua orang. Jadi mulai dari anak-anak TK kita bisa training untuk public speaking sampai kepada manajemen perusahaan. Pengalaman saya mengajarkan public speaking itu mulai dari siswa, mahasiswa, profesional muda sampai kepada para pejabat, ya hakim pengadilan negeri, pengadilan agama, pengadilan tinggi, pengadilan militer bahkan. Jadi memang untuk semua. Begitupun direksi BUMN, penting sekali public speaking. Dan ini berbeda dengan yang lain. Saya mengajarnya dengan cara speaking dan menulis. Jadi mereka mampu menjelaskan, mampu menuliskan. Akhirnya mereka menyampaikan informasi itu melalui media massa mainstream maupun media massa sosial. Oke, baik. Kalau dia public speaking, ditulis dulu baru dibicara, itu mirip-mirip stand up komedi ya? Iya, Bang Ya, Lay. orang Betawi itu suka humor ya. Jadi Mm-mm. makanya mungkin setiap kelas-kelas saya itu ya penuh warna karena kita banyak bercandanya gitu, tapi substansinya tetap dapat gitu. Nah, jadi kadang-kadang saya agak mikir juga, yang saya latih, yang saya training adalah para hakim pengadilan militer. Nah itu kan tentara kan keren-keren gitu kan. Ya, Mm-mm. saya ajak bercanda juga. Itu begitu selesai. Ternyata saya nggak boleh bawa tas sendiri, harus ada ajudan yang bawain gitu. Nah, jadi lucu aja. Dan plusnya adalah mereka juga menulis gitu. Setelah dia ini saya ajarkan menulis opini ya. Kan kalau udah para pejabat tuh harus menulis opini. Dia tulis di media-media mainstream gitu. Itu dapat kum sendiri gitu. Jadi mereka ya sangat memahami tentang bidangnya, tetapi dia tidak cara bisa menuliskannya, tidak populer menuliskannya gitu. Bahkan banyak profesor juga menulis tidak populer. Nah, kita ajarkan bagaimana dia populer. Ya, jadi mungkin salah satu keunggulannya adalah dia pandai menulis, juga jago bicara di depan publik gitu. Enggak, pertanyaannya gini, Bang. Biasanya orang belajar public speaking itu nggak diajarin menulis gitu. Kenapa dia pilih ditambahkan dia belajar menulis? Ya, untuk menentukan tingkat intelektualitas seseorang itu emang harus menulis. Maka kita buat skripsi, kita buat tesis, kita buat disertasi, gitu. Jadi kalau seandainya dia mampu bicara, tapi dia tidak mampu menulis, dia belum jadi intelektual. Tapi seorang penulis, memang banyak tidak bisa bicara. Siapa sih dia baca tulisan Gunawan Muhammad begitu hebat, gitu. Tetapi ketika dia bicara, kita bosan mendengarnya, nggak apa-apa nih. Mas Gun denger nggak apa-apa, saya bilang gitu. Tapi Bambang Harimurti jago bicara, jago menulis, gitu, dari Tempo juga gitu kan. Jadi mungkin itu teman-teman yang Tempo saya sebut barusan gitu ya. Teman-teman lain banyak dari teman-teman liputan kita. Ya, Bung Joni kan kedua-duanya gitu. Saya belajar juga dari beliau ini. Terima kasih. Pasti bohong ini, Mel. Ini bagian Mantap itu, bohongnya dia, Mel. mantap, mantap. Valid itu, valid. Terus banyak banget cerita kalau dari Bang ini ya. Iya, Mel. Ini kita Malah ya. telat nih wawancara beliau. Kita udah sejam, Mel. Kita Ya, kasih kesempatan baca pantun ini Riz. sebelum kita tutup. Ya, pantunnya sih banyak sekali pantun yang saya tulis. Tapi saya biasa pantun itu secara spontan ya. Hmm. Itu di sini kan ada Bung Jonmi dan Amelia gitu. Keduanya sebagai
seorang profesional yang sangat luar biasa. Jadi ya saya mengasih pantun untuk eh, teman-teman di sana dan sekaligus mempromosikan perkampungan budaya Betawi Satu Babakan. Jadi pantunnya begini, sering-sering ke Satu Babakan. Di sana kita Cakep, di sana kita minum bir peletok. Kalau cakep. saya punya kesalahan, kepala saya jangan digetok. Gitu. Itu Gak pantun berani, humor, gak berani. ya. Itu pantun humor. Tapi Iya. pantun-pantun itu adalah pantun nasihat. Ya banyak sekali pantun nasihat dari Betawi yang saya dapatkan dari ibu saya. Gitu. Misalnya ibu saya kalau dia berpantun tentang adu Siti Aisyah mandi di kali rambutnya basah. Lupa ngaji, lupa puasa di dalam kubur mendapat siksa. Nah itu masih masih melekat di dalam nasihat ibu saya gitu. Jadi ada lagi pantun yang membuat kita sangat teringat itu pantun-pantun lama dari orang tua saya misalnya pantun romantika gitu atau pantun romantika yang penuh dengan humor juga misalnya bukan abang males ke Bogor payung Jepang di rumah Cina bukan abang males menegur abang selempang ada yang punya itu pantun Wow, ayah saya itu gitu kan. wow. Jadi jadi banyak yang lucu, banyak yang nasihat gitu. Jadi eh, sambil bernyanyi, bahkan nenek saya kan sambil bernyanyi kalau memberikan pantun kepada saya. Misalnya, jeruk manis matang di lumpur, bijinya dua terbayang-bayang, sedih menangis di pintu kubur karena di dunia tidak sembayang. Gitu. Itu dari nenek saya tuh. Nah, setelah itu populer di mana-mana gitu. Jadi begitulah pantun orang Betawi ya ada pantun humor, ada pantun nasihat, ada pantun berantem juga. Jawara dulu kita juga punya membina juga beberapa perguruan silat ya di ini dari Astrabi, Asosiasi Silat Tradisional di Jakarta ya. Ada pantunnya juga gitu. Mau ada palang pintu kan pantun di sono gardu di sini gardu pukul tontong kayu cermek. Dia jago sama jago, aduh kita tonton rame-rame. Wah, udah berantem. Wow, cakep. Ini kalau kita berpantun nih bisa sampai besok ini, Amel. Nggak habis-habis ya. Makanya saya bilang kalau baca puisi, Sementara waktu kita sudah habis ini. oke deh. Kalau gitu gampang ngomong dari Bekasi, Aji Sabeni lagi ngawinin. Ngomong-ngomong, saya permisi, aneh punya bini lagi nungguin. Weh, Cakep. Hari Minggu jalan ke kota, cari Cakep. jajanan, punya banyak rasa. Anak Betawi punya cerita, Bang Lahyanto punya banyak bisa. Alhamdulillah. weh, Terima kasih dibalas banyak. tunai oleh Amel. Satu lagi penutup, ke pasar cari kue manis. Ada preman, awas kena tampol. Jago cerita, jago bisnis, Bang Lahya cocok dapat jempol. Bukan Amel Saya kasih sembarang 2 Amel, jempol. tapi Cakep. Amel orangnya cantik. Mak saya suka ngomel. Karena apa? Karena dia bakal minta beliin baju batik. Cakep. Cepet banget nyambutnya nih orang Betawi emang. Iya, luar biasa Keren nih. Bang Lahyanto. Makasih Amel, makasih. Saya dulu manggilnya Uda, sekarang manggil Bung Joni Abang. Novi Nazir. Iya. Terima kasih sama-sama, Bung Layanto Nadine. Seru banget obrolan kali ini. Makasih banyak Bang Lahyanto sumbangsinya terutama buat budaya Betawi dan juga visioner ya, terutama di ranah bisnis. Kita banyak hal yang kita pelajari dari Bang Lahyanto dan kita juga akan jumpa lagi di episode selanjutnya dengan narasumber yang tidak kalah menarik, tidak kalah hebat yang bisa kita ambil cerita inspirasi dari setiap ceritanya. Akhir kata kita tutup episode kali ini. Sampai jumpa, salam sehat, salam satu pena dan sampai jumpa teman-teman.